Sinopsis Yeteri Galian, episode 116 ANTV. Jalan Hidup Kita. San mendorong Asmita ketika dia ingat Sikawat melamar Asmita. Dia mengatakan kamu adalah pemain yang luar biasa. Anda melakukan banyak hal dengan saya, masih belum cukup. Jadi kamu kembali ke hidupku. Anda ingin membuat Sikawat itu cemburu sehingga dia segera melamar Anda. Dia melakukan hal yang sama. Anda menggunakan saya dan itu berhasil. Asmita mengatakan kamu tidak mungkin. Tidak ada yang dapat memiliki mentalitas kotor seperti Anda. Anda menjijikkan. Dia bilang benarkah? Anda cemburu padaku sejak kecil. Anda membenci nama saya, kekayaan saya segalanya. Anda ingin menghancurkan hidup saya. Anda ingin menyakiti saya. Tapi aku bukan salah satunya. Anda telah egois sejak kecil. Asmita mengatakan saya tidak peduli dengan pikiran menjijikkan Anda. Anda tidak akan pernah bisa menghargai cinta. Anda tidak akan pernah tahu apa itu cinta. Dia pergi. San bilang aku mencintaimu dan itulah yang aku bayar. Pergi dari temuan saya. Aku benci kamu. Keluar dari hidupku. Sikawat datang ke kamar Krisi. Krisi datang dan mengatakan paman kamu mengambil segalanya. Ambil semua mainan saya tapi tolong jangan minta mama saya untuk menikahimu. Ibuku, papa telah bersama setelah sekian lama. Tolong jangan menikahi mama. Nirvan datang dan mengatakan apa masalahmu. Dia adalah mumi saya dan papa mumi saya akan hidup bersama. Dia mendorong Krisi. Sikawat mengatakan apa ini Nirvan. Dia mengatakan Krisi datang ke sini. Aku sangat mencintaimu dan ibumu. Saya tidak bisa mengatakan tidak kepada ibumu. Saya melakukan ini untuk kebaikan semua orang. Kamu, Nirvan dan ibumu. San bukan orang baik. Dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Krisi mengatakan papa saya adalah pahlawan saya. Dia selalu mendengarkan saya. Dia marah pada mumi tapi dia akan baik-baik saja. Nandani sengaja mendengar dan berkata aku akan menghilangkan kesalahpahamanmu. Aku akan membuatmu membenci San. Dia hanya ayah jahat. Nevi bilang aku tidak bisa kalah setelah mendekati tujuanku. Sikawat adalah rintangan lain. Saya telah berpura-pura baik di depan San dan Asmita untuk mendapatkan hak Moni. Nandani ini harus pergi. Dan untuk itu Asmita dan San harus menikah. Cahat memeriksa lemari es dan mengatakan semuanya kosong. Di mana semua kue saya? Nandani mendorong dan menguncinya di lemari es. Dia berkata dalam hati saya menyesal putri saya tetapi saya harus melakukan ini. Saya telah mengurangi suhunya. Toleransi sedikit saja. Lalu Asmita dan Krisi akan pergi dari kehidupan kita. Cahat menangis di dalam minta tolong. Krisi berkata kepada Asmita Anda tidak bisa mengatakan ya kepada paman Sikawat. Saya hanya ingin papasan. Saya hanya akan menjadi putrinya. Anda tidak akan mengatakan ya kepada Sikawat. Nandani datang dan mengatakan Cahat tidak ada di manapun. Silakan ikut saya benar-benar takut. San berlari. San dan Nandani mencari Cahat di mana-mana. Nandani menangis dan berkata tolong temukan dia. San bertanya kepada penjaga. Dia mengatakan kepada Nandani kamu tidak bisa menangani seorang gadis kecil. Nandani mengatakan tolong temukan putriku. Nevi mengatakan dalam hati dia melakukan drama. Asmita mengatakan kita harus memanggil polisi. Kami tidak bisa menganggapnya enteng. San berkata kepada penjaga jika terjadi sesuatu padanya aku akan membunuh kalian semua. Nandani pura-pura pingsan. Asmita mengatakan biarkan aku membuatmu inginkan. Asmita datang ke dapur dan hati Cahat menangis minta tolong. Kulkas terkunci. Asmita mengatakan Cahat menunggu. Tidak ada yang akan terjadi. Aku akan menyelamatkanmu. Asmita membuka kulkas. Asmita membawanya keluar. Dia pingsan. Asmita memanggil semua orang. Krisi membawa selimut. San mengatakan Cahat. Nandani mengatakan siapa yang melakukan ini. Cahat mengatakan seseorang mengurungku di dalam. Seseorang mendorongku. Saya tidak tahu siapa. Sebuah kunci jatuh dari saku Krisi. Nandani mengatakan ini adalah kunci lemari es. Semua orang kaget. Nandani mengatakan itu berarti kamu mendorong dan menguncinya di dalam. Krisi mengatakan tidak, saya tidak tahu tentang kunci ini. Nandani memasukkan kunci itu ke saku Krisi. Nirvan bilang ya aku melihatnya di dekat lemari es.
San menamparkan Krisi. Asmita berteriak pada San. Beraninya kau memukul putriku. Asmita memeluk Krisi. Krisi menangis. Asmita mengatakan tanpa mendengarkannya, bagaimana kamu bisa menuduhnya kamu adalah manusia yang menjijikkan. Dia adalah putriku dan dia tidak pernah bisa melakukan itu. Saya mempercayai dia. Dia selalu membantu Cahat. Nandani mengatakan dia adalah drama seperti kamu. Dia suka menjadi heroin dan mencoba membunuh putriku. Asmita mengatakan tidak ada satu kata pun yang menentang putriku. Asuhannya tidak seperti putri Anda. San berkata diam. Jangan katakan sepatah kata pun melawan Cahat. Asmita berkata dan kamu menekan Krisi. Anda menjijikkan. Dia selalu terus memanggilmu papa yang baik dan ini yang kamu lakukan padanya. Adalah kesalahan saya bahwa saya menyerah pada permintaannya untuk datang ke sini. Anda tidak akan pernah bisa menjadi papa baiknya. Anda bahkan tidak pantas mendapatkannya. Anda akan memohon padanya, tetapi Anda tidak akan mendapatkannya. Anda akan memohon padanya untuk memanggilmu ayah tetapi dia tidak akan melakukannya. Dia layak menjadi ayah yang baik. Dia akan mendapatkan setiap kebahagiaan yang layak diterimanya. Tunggu dan tonton saja. Asmita berkata kepada si Khawat, aku siap menikahimu. Semua orang kaget. Asmita bilang aku ingin ayah yang baik untuk anakku. Tidak ada yang bisa menjadi ayah yang lebih baik dari Anda. Saya ingin kita segera menikah. Si Khawat mengatakan terima kasih, Asmita. Saya tahu Anda pasti berpikir sebelum memutuskan ini. Saya berjanji Anda tidak akan pernah menyesali keputusan Anda. Saya akan mengubah semua kesedihan Anda menjadi kebahagiaan. Saya akan menjadi ayah terbaik Krisi. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang salah menghampirinya. Saya akan selalu melindunginya. Saya akan menjadi teman terbaik Anda dan selalu menghormati Anda. Aku akan memberimu cinta dan hormat yang pantas untukmu. Sekarang saya akan melihat siapa yang berlaku tidak pantas dengan putri saya. Dia mengatakan tidak ada yang berani bertingkah dengan putri saya Krisi dan istri saya menjadi Asmita. Nevi mengatakan Asmita, aku tahu ini adalah kehidupan pribadimu. Tapi tolong ambil keputusan dengan bijak. Jangan lupa mengapa Anda datang ke sini. Anda harus memikirkan yang terbaik untuk putri Anda. Tidak ada yang lebih penting. Si Khawat mengatakan aku menghormati emosimu. Tetapi kamu tidak perlu memberitahu Asmita apa yang baik untuk Krisi. Asmita bilang aku telah memutuskan yang terbaik untuk Asmita. Si Khawat mengatakan aku harap kalian semua mendengar keputusannya. Si Khawat berkata aku Asmita benar-benar bahagia. Kami akan bertunangan hari ini. Seluruh kota akan melihat. Mari kita bersiap untuk pertunangan. San bertepuk tangan. Dia mengatakan Asmita yang sangat baik. Si Khawat mengatakan mari kita pergi. Asmita pergi bersamanya. Dia berhenti dan menatap San. Krisi memegang tangan Asmita dan menangis. Krisi mengatakan Mama tolong jangan lakukan ini. Asmita membawanya pergi dari San. Krisi duduk di luar dan menangis. San menatapnya. Cahat datang ke Krisi dan mengatakan mengapa kamu menangis sekarang? Anda mengunci saya di lemari es. Ayah saya benar menamparkan Anda. Dia hanya ayahku. Jika dia adalah ayahmu, dia tidak akan menamparmu. Krisi mengatakan aku tidak menangis karena dia menamparku. Jika saya berbuat salah, dia berhak marah pada saya. Aku menangis karena dia tidak mempercayaiku dan akhirnya Mama berkata ya kepada Paman si Khawat. Cahat mengatakan Mama benar. Anda adalah gadis yang buruk dan saya harus menjauh dari Anda. Dia pergi. Krisi menangis dan berkata Tuhan tolong minta Mama untuk menerimaku sebagai putrinya. Saya tidak ingin Papa si Khawat. Saya hanya ingin Papa San saya. Bahkan jika dia lebih memukulku. San menatap Krisi. Krisi memandang San. Nevi menatap mereka. Nevi mengatakan San mengapa kamu tidak bisa melihat ikatan alami kamu dengannya? Dia adalah putrimu. Silakan hapus egomu dan hentikan Asmita menikahi si Khawat. Tolong Tuhan, buat San melihat kebenaran bahwa Krisi adalah putrinya. Upacara pertunangan dimulai. San datang ke bawah pemabuk. Si Khawat mengatakan tolong sambutlah istriku yang cantik Asmita. Asmita turun. San menatapnya. Si Khawat mengambil tangan Asmita. Mereka turun.
Tuan rumah mengatakan kalian semua pasti sudah melihat banyak pernikahan di rumah ini. Tetapi pertunangan ini istimewa karena terjadi pada hari puja Durga. Jadi mari bersenang-senang sebelum mereka bertunangan. Saya akan meminta semua pasangan untuk maju ke pesta dansa. Pasangan mulai menari. Sikhawat menari dengan Asmita. San melihat mereka mabuk. Nandani datang ke San. Nandani mengatakan sepertinya kamu berada di pemakaman. Apakah ini karena cintamu pada Asmita? Dia sangat senang melihat Anda kesal ini. Ayo mari kita berdansa dengan saya dan tunjukkan padanya bahwa Anda tidak peduli. San melihat tarian Asmita dan Sikhawat. San datang ke lantai bersama Nandani. Dia menari dengan Nandani. Krisi berkata ke Nevi apa yang harus saya lakukan. Aku tidak bisa membiarkan Mama menikahi Paman Sikhawat. Nevi mengatakan kamu harus melakukan ini. Anda harus membuat San melihat kebenaran bahwa Anda adalah putrinya. Itu sulit. Krisi bilang aku akan melakukan apa saja. Tuan rumah mengatakan lingkungan yang romantis. Mari kita lakukan lebih banyak kesenangan dan bertukar mitra. San mendapat Asmita. Dia menari dengan Asmita dalam kemarahan. Sikhawat menatap mereka. Asmita mendorongnya. Dia lari dari lantai. Sikhawat mengejar Asmita. San bertepuk tangan.